Berdasarkan ajaran Yesus, Kristen itu penghuni neraka. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang Matius 5, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling cilek, itu maksudnya apa? Kemana arahnya? Dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Itu dalilnya kok gitu? Kenapa saya harus? Nggak tahu kau artinya pun kau ucapkan aja sendiri. Lah itu neraka, Kristen di neraka menurut Yesus, kok jadi saya yang dimarahin? Mana ayatnya? Mana dalilnya? Matius 5 nomor 19. Itu untuk apa? Untuk baca. Apa itu di situ? Matius untuk apa? orang Kristen. Matius 5 nomor 19. Ya iyalah, kan orang Kristen yang menyediakan hukum Taurat. Apa sih? Nenekmu kiper. Emang saya penganut Taurat? Kamu lah itu. Ya kamu lah. Ya itu kata Yesus, nyala daripadaku. Kalian semua Kristen pembuat kejahatan. Hei, mana ada itu ceritanya? Baru mau belajar tapi sudah marah. Orang itu belajar dulu, baru marah. Ini marah duluan. Pembuat kejahatan, bro. Itu untuk pembuat kejahatan. Ya kamu lah itu pembuat kejahatan. Ada nggak kata-kata Kristen di situ? Mana? Ada. Kamu lah. Coba baca. Buka Open Camp kamu tunjukkan ada kata-kata Kristen di situ. Ayat situ. Ada. Jelaskan. Kamu buka Ken. Kamu tunjukkan Kristen yang masuk neraka. Coba. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang sabar dulu, tante, sabar. Sabar dulu, tante. Saya akan buktikan. Matius 5 nomor 19. Baru mau belajar emosi duluan. Matius 5 ayat berapa? Nomor ayat pula dasar serigala. Nomor 19. Nomor ayat itu bahasa Quran. 19 ayat. Nomor ayat. Lu pikir Al-Quran? Inilah serigala. Serigala berbulu kunyit. Ayat-ayat Al-Quran kapang. Ayat. Kebiasaan kau itu. Terus kenapa kau bilang ayat? Ayat itu dari Al-Quran. Ayat. Ya. Kata Yesus. Ayat itu dari Al-Quran, tante. Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Mampus. Kenapa emangnya? Mampus. Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah tai. Ayo. Paulus mengatakan hukum Taurat itu tai. Ayo. Dasar. Paulus mengatakan, pendiri agamamu mengatakan hukum Taurat itu adalah tai. Tidak ada Paulus. Ayo. Paulus itu keberapa? Dia terakhir. Gak ada yang mendirikan Paulus itu. Kristen gak ada yang mendirikan Paulus. Lah, jelas-jelas di Antioquia pengikutnya setahun lamanya tinggal di sana disebut Kristen. Sebelum ada Paulus sudah ada muridnya. Tidak ada disebut Kristen. Pengikut Yesus itu nggak ada. Muridnya lebih dahulu. Tidak ada pengikut Yesus makan babi. Tidak ada pengikut Yesus nyembah Yesus, itu nggak ada. Nggak ada pengikut Yesus itu makan anjing. Kayak Carolina suka makan anjing. Nggak ada. Tidak ada murid Yesus suka makan komodo. Tidak seperti Carolina, biawak pun dimakan. Pengikut Yesus itu adalah orang-orang yang bersih tubuhnya dari makanan-makanan haram yang disuka oleh Kristen, Carolina. Begitu, tante.
Kata Yesus, Ya itu kata semua Yesus. perempuan itu halal. Yang menajiskan tubuhnya adalah apa yang kamu keluarkan dari hatimu. Itu ajaran iblis. Itu ajaran iblis. Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati neraka. Itulah kau Carolina. Namamu sudah tertulis di kerak neraka paling dalam. Tidak ada yang menghabiskan hukum Taurat. Loh, kata siapa? Paulus mengatakan di dalam Galatia 2:21. Yesus itu menggenapi jika engkau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi Taurat itu harus kau kutuk, Carolina cantik. Kalau dilihat dari Monas pakai pipet, itu pun pipet rusak. Paulus mengajarkan begitu. Galatia 5 nomor 4, engkau akan keluar dari kasih karunia kalau kau mengharapkan ada kebenaran di Taurat. Jadi kamu itu diajarkan untuk menghina Taurat. Kristen itu pengikut Paulus diajarkan untuk menghujat Taurat. Makanya Taurat itu hanya aksesoris. Tidak ada. Biar kau terlihat cantik. Kau nggak bisa mengikuti. Kami pengikut Yesus Kristus. Tidak ada kami ikuti Paulus. Kristus yang keluar dari kubur itu beda Yesus dengan Kristus yang keluar dari rahim manusia. Yang lahir di kota Daud. Yang lahir di Yerusalem. Bukan, beda. Yesus yang kau ikuti itu adalah si Bilisis. Bukan. Yesus anak Maria itu bukan dia yang disalib. Karena yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Yesus anak Maria tidak pernah dikutuk. Bukan dikutuk Tuhan, tapi dia mengambil kutuk manusia di kayu salib. Itu maumu. Tapi nggak bisa. Kata Tuhan, aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ayo. Mengambil kutuk manusia di kayu salib. Dia tidak pernah terkutuk, tetapi dia mengambil kutuk manusia. Generasi. Keluaran 23 nomor 8. Aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Jadi tidak mungkin dosa-dosamu yang bersalah ini ditebus pakai orang benar, Karon. Makanya kurangi makan kutu, Mbak. Kau ini masih kayak dulu aja. Orang Kristen itu adalah orang-orang dikutuk sama Elohim, Tuhannya Yahudi. Makanya naik-naik jangan langsung emosi. Perbaiki dulu. Yesaya 60 Yesus berkata. Apa pula Yesaya 60 Yesus berkata. Itu sendiri Allah sendiri berkata, aku menjadi penebusmu. Berarti Yesus yang memerintahkan orang di dalam kitabmu Yehezkiel 4:12 makan tai gitu. Dosa manusia. Yesus sendiri. Berarti Yesus yang mengajarkan makan tai manusia. Membakar roti di atas jelai tai kering itu ucapan Yesus. Kata Allah itu. Berarti Yesus yang memerintahkan bunuh. Bunuh. Menjadi penebusmu. Ulangan 13. Bunuhlah orang yang mengajarkan engkau menyembah kepada ilah lain. Berarti Yesus mengajarkan membunuh. Itulah yang menjadi penebusmu. Karon, jangan tiap hari kau cabut bulu ketekmu infeksi, larinya ke akar otak. Si Carolina ini Mbak nggak sering makan kutu, makan hari-hariannya itu bahan serep. Emosi dia, emosi. Terimalah nasibmu. Sebagai penghuni neraka, nikmati aja hidup lo, mumpung belum ke neraka. Kau makanlah semua yang kau masuk makan, yang kau makan. Silakan kau mau makan apapun mau makan itu makan. Sendal jepit, kasih saus, makan. Kesempatan di neraka nanti nggak makan lagi ente, cuman dibakar terus. Naik emosi. Minta diajarin di Matius berapa? Level murid kok marah sama guru piye toh? Ya, Mbak. Karo sudah turun kan, Mbak Karo sudah turun. Tinggal Bang John ini. Oh ya?
Iya, nggak ada yang ribu-ribu. Carolina udah kembali ke asalnya, pohon. Iya, beliau ini Katolik, John Cena. Menurut Bang John Cena, layak nggak Yesus itu dibunuh, Bang John? Layak nggak? Ya, bukan dibunuh, disalib. Kalau menurut iman saya. Ya, layak nggak disalib Yesus ini, menurut Bang John? Ya, kalau menurut agama saya, keyakinan saya itu layak karena untuk menebus dosa manusia. Tapi kata Elohim nggak boleh dibunuh orang benar. Nggak boleh dibunuh. Jadi Kristen mengatakan, Katoliknya. iya, orang Kristen mengatakan layak, tapi Tuhan pencipta langit dan bumi mengatakan jangan. Jadi yang mana yang betul kira-kira ini? Kelayakan menurut agama saudara atau kelayakannya menurut Tuhan? Jangan bunuh Yesus. Yesus itu Keluaran 23 nomor 7. Ya, ya Yesus. Gimana, Bang? Yesus itu kalau menurut iman saya atau keyakinan saya itu kan firman dari Allah Bapa di surga. Yang lahir ke bumi ini berupa manusia. Karena Allah Bapa melihat umatnya di dunia ini sudah kebanyakan dosa. Maka diutuslah firman itu atau anaknya, kalau menurut keyakinan saya anaknya, putra tunggalnya, untuk menebus dosa manusia. Itu kalau keyakinan saya. Nebus dosa manusia. Ya. Kenapa polanya berbeda dengan hukum-hukumnya yang datang bertentangan malah? Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kok sekarang kebalik? Orang benar dibunuh untuk orang yang bersalah. Dari mana polanya itu, Bang? Itu karena kok bertentangan besar, dengan firman Tuhan? Gini, Bang, itu karena besar cinta kasihnya Tuhan kepada umat manusia. Maka rela mengorbankan dirinya, Bang. Hah? Apa sih? Maksudnya Tuhan bunuh diri gitu untuk dosa-dosa Kristen? Bukan maksudnya seperti itu. Maksudnya gini, cinta kasihnya Tuhan ke umat manusianya itu sangat besar. Maka dia rela berkorban. Rela berkorban untuk menebus dosa manusia. Sehingga menyerahkan dirinya untuk disalib. Itu maksudnya. Bukannya itu pelanggaran, Bang? Yang disalib itu orang yang dikutuk Tuhan. Kenapa jadi berubah sekarang jadi penebus dosa? Berdasarkan dalil yang mana, Bang? Bahwa yang disalib itu orang yang dikutuk Tuhan. Paulus sendiri yang mengatakan itu. Kristus telah menebus Kristen. Nah, ini Paulus yang mau ditanya ini. Dari mana dia dapat ilmu itu? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis terkutuklah Yesus yang mati di atas tiang salib. Itu dalam Kok bisa? Kenapa bisa Yesus terkutuk? Ya. Dari mana ilmunya Yesus terkutuk? Mohon maaf, Bang, saya kurang paham yang disampaikan Abang itu. Kalau boleh tahu itu dari Galatia mana 3 itu? nomor 13. Galatia 3 nomor 13. Iya. Ya, tapi mohon maaf, Bang, saya posisinya bukan di rumah, jadi saya nggak bawa Bible-nya. Saya di jalan. Oh. Ya, jadi saya nanti saya akan baca dulu itu Galatia 3. Nanti Nomor 3. kalau Abang Nomor 13. umumnya di ini lagi, aku gabung lagi nanti aku. Oke, baik, Bang, baik. Jadi itu jadi PR nanti aku baca. Siap.
Oke, Dinda Alif monitor. Monitor Gurunda. Masih kuat? Siap. Oke. Saya bikin kopi dulu. Siap Gurunda. Campur masak, silakan. Siap. Sambil saya monitor ya. Lanjut. Siap. Ya, ini pembahasan yang menarik. Seharian ini full juga tadi diteruskan Gurunda, mantap ini. Bagaimana tadi dibahas di ulangan 27, 25 itu yang menarik. Teman-teman Kristen malah banyak yang menyangkalnya. Teman-teman Kristen banyak yang menyangkalnya gitu. Coba di sini ada satu lagi nih. AFS ini monitor dari Kristen apa dari Islam? Iya, beliau Kristen. Silakan Bang AFS. Kristen ya. Ya, salam. Oke. Kita orang Kristen. Siap. Oh, mantap. Gitu dong. Bangga. Oke. Kita mulai lagi ya. Ini teman-teman Kristen kita bahas ya. Nanti nggak apa-apa Bang John Cena, ya pemain ini Smackdown. Nanti kita bisa lihatkan. Tenang, Anda tidak perlu bingung untuk tidak bawa kitabnya, karena kita di sini akan kita sambil tampilkan juga isi ayatnya kan gitu. Isi kitab Anda ya. Baik, kita bahas dari ulangan 27 nomor 25 yang tadi sudah sempat dibahas. Karena di sini seluruh bangsa harus berkata amin. Seluruh bangsa harus berkata amin. Kan gitu ya. Nah, kita buka nih. Terkutuk orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa harus berkata amin. Di sini teman-teman Kristen setuju ya? Cek, Pak John, Pak FS. Ya, dibuka mute-nya, Pak John sama Pak FS, dibuka mute-nya. Jadi kita tidak ada alasan untuk tidak ada kitabnya gitu loh. Ini kitabnya Kristen juga kok. Silakan mikrofonnya dibuka Bang. Bang John sama Bang FS. Mana lah? Oke. Salam, kita tanggapi dengan yang tertulis terkutuk orang yang menerima suap untuk membunuh seorang yang tidak bersalah. Ya, Anda setuju dengan ayat ini ya? Anda setuju dengan ayat ini? Ya, biar dibacakan. Artinya Bang, Maksudnya gini Bang. siapa dulu? Abang John dulu Jangan atau sibuk. aku Bang? Coba giliran, yang mana yang mau jawab ini? Jangan bertengkar. Ini setuju kan? Silakan Bang, yang Kristen tadi itu yang mana Bang? Yang Kristen tadi itu yang mana? AS Yang makan babi Bang, yang makan babi. Karena yang Muslim gak ada yang makan babi. Oke. Saudara John dulu, Saudara John. Ya, boleh. Ya. Gini Bang, kita nggak bisa memahami konteks Alkitab itu cuma dalam satu ayat. Sekurang-kurangnya banyak ayatnya. Baca dari ayat yang pertama sampai yang terakhir baru kita memahami konteksnya. Di gereja aja belum tentu kayak gitu. Apalagi di Komal gini, ngabisin waktu nanti. Kasihan yang menyimak kuotanya yang ada sekarang, repot nggak dapat poinnya. Tapi kalau nggak di sini dikatakan, Bang, nggak ini loh. Di sini tentang membahas tentang hukum-hukum atau perbuatan-perbuatan yang dikutuk oleh Tuhan. Contoh saya kasih ke atas. Di sini dikatakan, terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Nah ini terkutuk nih yang dikutuk oleh Tuhan. Terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tersembunyi dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Kan gitu. Ini hukum Tuhan, Bang. Berikutnya, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Oke? Jelas ya? Oke. Ya, jelas. Baik, kembali kita di sini kembali. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, Pak, yang terkutuk berdasarkan ayat ini merujuk kepada Yesus dan Yudas. Yang terkutuk itu Yesus atau Yudas, Pak? Nah, itu konteksnya beda. Kalau Yesus itu menebus. Dengar Pak. Perlu mau dijelaskan. Biar bisa dipahami. Oke, Saudara John. Sebenarnya pertanyaannya tuh gampang aja. Judas. Iya.
Nah gitu Bapak dong. Yudas. Ngapain ribet? Kan Yudas itu menerima suap. Ya gini bang. Yudas menerima suap, hendak Yesus itu ditangkap dan dibunuh, sementara Yesus tidak bersalah. Kalau merujuk kepada firman Tuhan, dan orang-orang Kristen harus berkata amin, berdasarkan ayat ini, yang terkutuk itu adalah Yudas. Sepakat ya di sini ya? Iya, Oke, sepakat. mantap. Pertanyaan saya, kenapa ketika masuk ke dalam iman Kristen menjadi Yesus namanya? Mana yang Silakan dijawab. menjadi nama Yesus? Bang, mana yang bernama dinamakan Yesus? Yudas itu apa? Loh, masuk di dalam iman Kristen berdasarkan pengajaran bapaknya yang bernama Paulus, Yesuslah yang mati terkutuk digantung pada kayu salib. Padahal di sini kita sudah sepakat dan sepaket bahwa di sini yang terkutuk itu adalah Yudas berdasarkan firman Tuhan. Iya, benar. Iya, kenapa tiba-tiba masuk ke dalam iman Kristen menjadi Yesus namanya? Itu pertanyaan kami. Beda bang, itu beda Pak. Ya, Begini, konteksnya, betul, Bang. kenapa jadi beda? Itu yang kami pertanyakan. Teman Kristen tugasnya menjawab, kenapa jadi beda? Nah benar Pak, tapi Bapak tidak bisa memaksakan kehendak bahwa Bapak itu benar. Saya tidak maksa. Ya, di sini kan kita mau diskusi. Perlu kami jelaskan atau enggak? Ya jelaskan, justru kami lagi nanya, Bapak jelaskan gimana sih? Ya, nah kenapa dijelaskan? Nggak bisa diam untuk mendengar. Entah salah atau benarnya, silahkan Anda yang menilai, tetapi itulah keyakinan saya. Oke, Saudara Alif, begini konteksnya dalam tertulis yang dalam Alkitab. Itu bukan Pak John baru bicara Pak AFS, malah dipotong lagi. Kalian itu selau aja selau. Kalian itu punya bapak namanya Paulus. Gunakan dalilnya, aman kok. Kita kan menyambungkan pembicaranya Saudara John, biar mengerti, biar langsung clear pembicaraan ini. Udah Saudara? Ya. Alif? Ya silakan Pak. Nah, begini Saudara Alif, itu konteksnya benar, yang terkutuk, yang menerima suap, membunuh seseorang adalah bukan Yesus, tapi Yudas. Yaitu Judas. Ya, ingat tadi pertanyaan kami, masih ingat Pak? Kenapa tiba-tiba masuk ke dalam agama Kristen berubah menjadi Yesus namanya? Itu pertanyaan kami. Kenapa? Itu lain cerita konteksnya dengan tertulis, yang sebenarnya Judasnya. Iya, dijawab kenapa? Biar Saudara Alif, begini ya ceritanya. Siap, Komandan. Kalau dibilang di tertulis yang tertera Judas, jadi jangan ada konsepnya ke Yesus. Udah? Loh, iya, kan di sini merujuk kepada ayat ini Bang AFS, yang menerima suap itu kan Yudas, yang hendak dibunuh itu kan Yesus. Nah, kenapa masuk ke dalam agama Kristen jadi berubah namanya menjadi Yesus yang terkutuk? Itu pertanyaan kami dari tadi. Kenapa jadi berubah seperti ini? Kenapa berubah seperti itu? Yang terkutuk kan orang yang menerima suap, bukan yang terkutuk yang salib. Ya, Alif, gimana Pak? Saudara Alif bisa logik nggak? Yang terkutuk kan orang yang menerima suap, bukan yang terkutuk yang disalib. Lah iya, terkutuk. Logik ini kan Tuhan mengutukkan. Tuhan mengutukkan di sini. Yang dikutuk oleh Tuhan itu yang menerima suap, bukan yang mau dibunuh karena orang itu tidak bersalah, kan gitu? Iya. Benar. Sekali lagi pertanyaan saya, kenapa ketika masuk agama Kristen berubah menjadi Yesus? Itu pertanyaanku. Paham gak sih sebenarnya? Pertanyaannya tidak ada berubah. Tidak ada berubah, saudara. Tidak ada berubah. Pembicaraan yang terkutuk itu, siapa yang membilangkannya itu? Ada nggak Tuhan tertulis? Loh, orang yang dikutuk, orang yang disalib itu dikutuk oleh Tuhan, Pak. Iya, yang terkutuklah orang menerima. Siapa yang membilangkan itu? Ada Tuhan nggak? Loh, Tuhanlah, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang. Itu tulisannya.
Saudara Alif, Ya, di sini yang terkutuk itu, aduh kok jadi macet. Di sini yang terkutuk itu yang menerima suap atau orang yang tidak bersalah yang hendak dibunuh? Iya, yang bersalah itu Judas, yang berbicara itu siapa? Ada Tuhan nggak? Ya, iya, karena ini firman Tuhan, Pak. Ini firman Tuhan. Makanya tadi pertanyaan saya, enggak, ini pertanyaannya loh, Pak. Yang perlu Bapak tanggapi itu pertanyaan saya, ya kan? Pertanyaan saya, kenapa tiba-tiba masuk dalam imannya Kristen diganti namanya menjadi Yesus yang terkutuk? Tidak ada terkutuk Yesus itu. Lah ini loh, nih ayatnya nih. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini. Yesus ketika masuk ke dalam imannya Kristen berdasarkan pengajaran rasulnya bernama Paulus yang menuhankan Yesus, yang mengutuk Yesus digantung di kayu salib. Itu pertanyaan saya. Itu tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, yang siapa yang digantung di kayu salib di sini? Kayu salib. Paham nggak? Terkutuk orang yang digantungkan pada kayu salib. Artinya betul, situ, paham banget. Salib, dengar dulu, saudara Salib. Maksudnya ya? Terkutuklah orang yang di kayu salib, katanya situ, yang membuat orang disalibkan ya Yesus, itulah yang dikutuk. Siapa yang dikutuk itu? Kristus telah, coba Anda baca deh. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini. Menurut ajaran Paulus, Yesus ini terkutuk, digantung di kayu salib. Oke? Menurut ajaran Paulus yang menjadi cikal bakal ajaran Kristen. Ya, ajaran Kristen nih. Sementara ajaran Tuhannya Yesus berkata, terkutuklah orang yang menerima suap, yaitu Yudas. Makanya saya bilang tadi, ajaran Bani Israel, ajaran-ajaran Yesus, mengajarkan bahwa merujuk kepada kasus Yudas dan Yesus, yang terkutuk di situ adalah Yudas. Kenapa tiba-tiba masuk dalam agama Kristen berubah menjadi Yesus? Tolong Anda jawab di sini. Udah aku bilang tadi saudara Ali, bukan ada terkutuk Yesus disalib. Yang terkutuk orang yang menyalibkan Yesus. Loh, bukan orang yang menyalibkan. Terkutuklah orang yang digantung, bukan orang yang menggantung. Ini gimana sih? Kalau terkutuklah orang yang menggantung Yesus, iya berarti orang yang menyalibkan. Tapi orang yang digantung. Kenapa Anda rubah-rubah ayat Anda? Anda ini Kristen apa bukan, Pak? Anda ini Kristen atau bukan? Saya Kristen. Lah kalau Anda Kristen harus percaya dong ajaran Paulusnya. Saya Kristen Protestan, saya tidak percaya dengan Paulus. Waduh. Ya sudah. Ya, kalau begitu, kalau saya mengimani Alkitab saya. Dengar Alif. Siap Dan. Dengan tertulis dalam Alkitab. Saya tidak pernah mengenal Paulus. Karena tertulis dalam Paulus banyak pembicaraannya situ. Udah? Oh iya. Siap. Berarti Anda bukan Kristen ya? Kenapa bilang gak orang Kristen? Saya Kristen Protestan. Lah Kristen itu kan pertama kali sebutan kepada Paulus ketika dia di Antioquia, Pak. Kristen pertama di mana? Pertama kali Paulus disebut Kristen ketika dia berada di Antioquia. Sudah lama Kristen ada. Kristianos. Iya, ketika Paulus mengajar di Antioquia. Oke lah, kita nggak usah polemikan lagi. Ini bukan temanya. Kembali. Tadi Anda sendiri tidak menerima surat-surat Paulus, betul ya? Iya. Saya hargai itu. Karena Anda tidak setuju kalau Yesus itu mati dengan cara terkutuk, betul? Iya. Oke, maka yang harus disetujui adalah Yudas lah yang terkutuk, betul? Iya, betul. Oke, ya sudah, selesai sama Pak FS. Bahwa yang terkutuk itu adalah Yudas. Kenapa?
karena dia yang menerima suap, bukan Yesus. Artinya Yesus tidak disalib. Ya, silakan Pak John. Kita hargai kepercayaan Pak FS. Mantap ini. Kalau nggak berbelit-belit kan kita cepat kelar diskusinya. Kasih tepuk tangan dulu untuk Pak FS. Pak AF, memang ya. Saya maafkan, walaupun belum lebaran. Saya Katolik. Oh iya. Kalau menurut pemahaman saya dalam isi yang dibacakan tadi, ya memang yang terkutuk itu adalah orang yang bersalah. Betul. Kalau ajaran kitabnya para nabi di sini, kitabnya Nabi Musa, benar, contoh ulangan. Orang yang bersalah. Namun kalau berkaitan dengan Yesus, itu bukan dia bersalah. Namun, iya makanya Yesus jangan dikutuk kan? Bukan dikutuk, dia itu disalib karena saking cinta kasihnya terhadap umat manusia yang banyak berbuat dosa. Kok gitu? Rela menyerahkan dirinya. Mas, sebentar Pak John. Maksud Anda di sini Yesus lagi membuktikan kasihnya kepada Yudas gitu? Bukan cuman kepada Yudas, kepada umat. Macam mana pula Bapak ini? Justru Yesus sendiri mengatakan Yudas ini adalah pengkhianat karena iblis merasuki Yudas. Benar. Karena Yudas itulah yang memberitahu bahwa keberadaan Yesus itu di mana. Nah, itu. Maka Yudaslah yang terkutuk kan gitu, Pak? Iya, benar. Iya. Nah, pertanyaan saya sama Pak John, kenapa malah jadi Yesus ketika masuk agama keyakinan Anda? Nah, pertanyaannya itu yang saya juga mau balik bertanya. Maksudnya itu balik ke Yesus itu kayak gimana? Tolong dijelaskan. Berdasar, wah belum paham dia. Pak FS udah paham. Makanya dia tidak setuju dengan ajaran Yesusnya. Kok jadi balik? Oke, saya ulang kalau gitu ya. Saya ulang. Berdasarkan firman Tuhan. Gini Pak, sabar. Saya paham. Gimana? Tapi itu seolah-olah Pak mengarahkan bahwa Yesus itu terkutuk. Lah, bukan saya. Ajaran Kristen, Pak. Ajaran Katolik berdasarkan pengajaran Paulus. Gimana sih? Aslinya kan Yudas, Pak. Berdasarkan firman Tuhan, Yudaslah yang terkutuk. Tapi berdasarkan pengajaran Paulus menjadi cikal bakal kekristenan, mungkin Katolik Anda maksudnya Pak di sana, bahwa Yesuslah yang terkutuk. Ini kenapa ganti nama? Kenapa ganti orang ini di sini? Namanya diganti gitu. Itu yang dikatakan Yesuslah yang terkutuk itu dalam surat yang mana itu, Pak? Galatia 3 nomor 13. Paulus menulis surat. Galatia 3 nomor 13. Ya, sudah saya tampilkan di sini. Nih. Ya, saya catat nanti saya ketika udah di rumah nanti saya cariin, saya pelajari dan saya nanti akan gabung lagi di rumah. Ini roomnya Suma ya? Ustadz Suma apa itu ya? Ya, betul. Ya, nanti saya gabung lagi. Soalnya gini, posisinya saya tidak megang Alkitab di sini. Jadi sekarang itu tampilkan, Pak. Iya, ditampilkan, tapi tidak bisa kita membaca 1-2 ayat untuk memahami isi surat itu. Kita harus baca dari ayat pertama sampai baru kita bisa tahu endingnya apa. Nanti Bapak baca dari ayat pertama satu pasal satu kitab itu nanti baca di gereja aja ya. Bukan di gereja, tapi kan perlu untuk memahami. Karena sekarang saudara mengatakan hal seperti itu, kan cuma ngambil ayat sekian. Ayat berapa tadi? Ayat 13-nya atau ayat karena itu? Membahas Yesus dikutuk di sini, Pak. Iya, tapi masa membahas Yesus dikutuk bacanya suratnya perkataan Yesus kan nggak nyambung. Iya benar, tapi dari awalnya itu apa yang diceritakan sehingga sampai di situ seperti itu. Bukan hanya ambil ayat itu saja. Kalau hanya ambil ayat itu memang pemahaman kita seperti itu nanti. Ya udah Bapak nanti baca lagi aja kalau mau semua. Pak FS tadi sudah kelar, nggak berbelit-belit, nggak ribet. Mungkin yang lain yang mau menanggapi? Ini tadi bingung soalnya. Bunda Maria melahirkan siapa itu tujuannya apa ya Pak?
Enggak ada diskusi biasa kok. Kalau kita biar sih teredukasi. Ya, maksudnya silakan Ustaz. kita itu menanyakan kenapa. Iya. Maksudnya kan biar teman-teman teredukasi. Gini. Karena ada yang mengatakan, ada yang mengatakan Tuhan atau apa? Itu pertanyaannya. Entah. Karena ada yang mengatakan bahwa yang dikandung oleh Bunda Maria itu adalah Tuhan. Di sini teman-teman Kristen sudah mengatakan yang dikandung itu adalah manusia dan anak manusia. Nah, ini mengedukasi. Mengedukasi siapa? Yang salah paham tadi yang mengatakan bahwa yang dikandung itu adalah Tuhan. Begitu. Gimana dalilnya? Cari di film kalau kata Erik. Ini apa Enggak, nih dalil maksudku cari ada di film? difilm kan, silakan ditonton. Kalau masalah dalil kita nggak terlalu mengerti pemahaman agama. Saya orang awam. Saya menjelaskan apa yang tahu saya sedikit gitu. Iya, dalilnya di film tadi. Enggak, aku enggak kalau masalah itu bukan dalilnya di film. Aku bilang kita tahu cerita itu karena ada di film kan, silakan dilihat. Lah, iya, jadi ngambil dalilnya dari film gitu. Itu ini namanya mengolok. Loh, Anda sendiri yang bilang, lihat aja filmnya, bukan lihat kitabnya, di mana ajarannya, kitab siapa yang membahas. Bukan itu yang kau sebut, tapi lihat aja filmnya. Di mana diskusi agama, dalilnya dari film itu di mana? Yang ada itu dalilnya kitab suci. Ketika kita bilang, kau bilang malah kita yang mengolok. Kayak mana lah kau ini? Oke, lanjut aja kita diskusi. Lanjut ya. Kan kadang ada kita manusia, kayak ada orang juga mengerti paham agamanya. Sampai juga banyak manusia orang Islam nggak mengerti masalah yang ada tertulis di kitabnya. Kita juga gitu, tapi kita tahu pernah nonton filmnya. Di filmnya, iya, udah tahu ada dalilnya di filmnya, udah tahu. Jangan diulang-ulang terus. Ya, kita diskusi aja lanjut, baik-baik diskusi. Nah, tadi kan sudah dikatakan kan bahwa di situ yang dilahirkan itu adalah manusia. Dan kalau yang di Bunda film, Maria, coba tanya Tat. Kalau yang di film Bunda Maria melahirkan apa? Kalau yang di film Manusia. Manusia. Berarti. Tapi kan aku bilang utusan dari Allah. Makanya jadinya tuh apa Mesias ini bukan hasil persetubuhan. Tinggal John. Tinggal John. Erik, tenang dulu. Emang John ini beda ya jawabannya? Enggak, kita dengarkan dulu mereka. Ya, enggak aku jawab ya. Ngomong. Iya, gitu dong. Baik-baik kita dengarkan ya. Nah, di sini kita sudah sama-sama paham bahwa yang dikandung oleh Bunda Maria itu adalah seorang anak manusia. Namanya Yesus, gitu. Lalu dia nanti akan diutus untuk Bani Israel. Dia utusan Tuhan untuk Bani Israel, kan gitu. Setuju ya? Lanjut. Dan dia mengajarkan kepada murid-muridnya tentang ibadah, tentang ketuhanan, tentang ya semualah kehidupan. Dia ajarkan ya di situ. Contoh, Yesus mengajarkan, dia berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Yesus berkata seperti itu. Yohanes 4 nomor 21-22 di situ ada. Yesus berkata menyembah Tuhannya yang dia kenal. Teman-teman di sini masih setuju? Iya. Oke. Yesus mengajarkan menyembah siapa di situ? Anda sebagai seorang Kristen yang punya kitabnya. Tuhan Allah. Yang disebut Bapa itu ya? Iya, yang disebut Bapa. Oke. Kalau gitu, mohon maaf, untuk teman-teman Kristen ketika ke gereja menyembah siapa? Tuhan Allah. Tidak menyembah Yesus ya? Mantap, terima kasih. Terima kasih Anda kalau memang mengikuti pengajaran yang diajarkan oleh Yesus. Yesus di situ menyembah Tuhannya. Bahkan dia mengatakan kami menyembah apa yang kami kenal. Itulah ajaran Yesus yang diajarkan kepada murid-muridnya. Kalau tiba-tiba ada orang pergi ke tempat ibadah lalu menyembah Yesus, maka itu bukan ajaran yang dicontohkan oleh Yesus. Bukan itu. Karena tadi Yesus sudah berkata seperti itu. Teman-teman di sini juga sudah sepakat.
Kalian mau sepakat sekaligus sepakat atau mau berbeda-beda ini? Khawatirnya diam-diam tahu-tahu begitu bicara beda, nggak lanjut lagi kita pelajarannya. Ini maaf nih, saya mau jawab buat Bang Alif. Pertanyaannya memusingkan. Oke. Oh, memusingkan. Sederhana sekali memusingkan. Ya, berarti pelajaran seperti ini sangat pusing untuk Kristen karena pelajarannya nanti di sekolah minggu di gereja lebih ringan dari ini. Apa itu? Percaya Yesus Tuhan, mati di kayu salib, menebus dosa, masuk surga. Paling biasanya itu yang dijelaskan teman-teman Kristen berdasarkan pengajaran pendeta-pendetanya. Kalau pelajaran seperti ini padahal sederhana, terlalu memusingkan. Karena apa? Nyuruh bekerja, nyuruh mikir. Gitu. Oke, kan lanjut kalau silakan. yang di surga kan kita nggak ngerti Pak. Kalau yang sudah ke surga kan udah dibilang kan iki Mesias ini utusan Tuhan supaya memberitahukan kepada semua manusia, memberitakan Injil Tuhan. Gitu loh. Betul. Jadi supaya semua manusia ini bisa mengikuti apa yang diajarkannya yang kebaikan itu. Jadi setelah dia bangkit ke surga, kita nggak tahu dia berubah jadi Tuhan atau gimana. Nggak usah. Dia sudah mengajarkan kebaikan supaya manusia mengikuti apa yang diajarkan ini. Betul. Betul. Saya tanya kalau gitu, ketika ada orang ke gereja, dia beribadah menyembah dan menuhankan Yesus, itu ajaran Yesus atau bukan? Yesus Tuhan Allah, jadinya dibilang Yesus Tuhan Allah. Kok jadi begitu sekarang? Tadi udah sadar loh. Tadi kan Yesus mencontohkan, dia menyembah Tuhannya. Mbak Erik, bentar boleh saya boleh bantu untuk berbicara sama Bang Alif? Iya. Siap. Monggo. Oke, Bang Alif, begini. Apa tadi Bang Alif bilang bahwa orang Kristen ke gereja itu menyembah Tuhan. Yesus. Gitu ya kan? Itu ya Bang Alif ya? Oke, begini. Iya, betul. Kami itu percaya sama Bapa yang di sorga. Oke, itu statement saya yang pertama, oke? Tapi seperti yang saya bilang tadi, Bapa di sorga itu tidak terlihat. Dia tidak kasat mata. Yang terlihat itu Yesus. Oke? Jadi, kenapa kami memuji, bukan menyembah, memuji Tuhan Yesus. Yesus, kenapa? Karena yang terlihat itu Yesus. Dia mati untuk menebus kesalahan umat manusia. Lalu dia bangkit lagi. Iya, memang itu kepercayaan kami, Bang. Gitu loh. Bukan, pertanyaan saya tadi, ketika Yesus dia mengajarkan menyembah siapa? Tuhan Allah. Yesus mengajarkan dia menyembah siapa? Yesus ketika dia mengajar kepada murid-muridnya, dia mengajar siapa yang disembah oleh Yesus? Bapa di sorga. Bapa di surga. Sekarang orang menyembah Yesus, menuhankan Yesus, pakai nama Yesus. Itu ajaran siapa? Kenapa? Nah, mulai bingung. Enggak, saya nggak bingung. Kenapa tadi? Enggak, ketika loh kalau nggak bingung dijawab langsung dong. Ketika orang-orang Kristen beribadah pergi ke gereja, dia beribadah menyembah kepada Yesus, itu ajaran siapa? Nggak ada ajaran siapa? Emang itu keyakinan kita. Itu kan keyakinan, keimanan. Keyakinan, bukan ajaran Yesus, tapi keyakinan Kristen ya. Yang diyakini orang Kristen kan begitu. Lah, kan Bapak tadi di sorga, iya keyakinan Kristus. Oke, saya sudah ketemu poinnya. Saya sudah ketemu poinnya. Sama Bunda Maria, itu yang terlihat. Saya sudah ketemu poinnya. Dia adalah utusan Allah, seperti yang saya bilang tadi, utusan Bapa di sorga. Itu adalah yang dikandung Bunda Maria. Lalu dia diutus untuk apa? Untuk menyatakan firman-Nya itu ada, supaya diakui firman-Nya di dalam bumi ini, di dalam dunia ini, begitu loh. Jadi kenapa kami memuji Yesus? Itu karena dialah yang diutus Allah untuk menyampaikan firman-Nya di dunia ini. Itu yang saya tanyakan itu bukan memuji Yesus, menuhankan dan menyembah Yesus. Tadi saya sudah katakan, ajaran Yesus dia mengajarkan kepada murid-muridnya agar menyembah Tuhan yang Esa yang disebut Bapa. Itu ajaran Yesus. Dia berdoa kepada siapa? Kepada Bapa.
Dia mengajarkan Iya, berdoa, dia benar, mengabulkan benar, doa itu benar. siapa? Tapi Dia Yesus sebutkan juga Bapa. mengatakan, Dia barang berkata siapa- kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Sementara kata Yesus, Jangan kami menyembah itu apa yang cuma kami satu kenal. ayat yang ini. Siapa yang disembah oleh Saya Yesus di situ? mulai Ternyata training tadi yang dijawab gitu. sebagai Bapa. Maka pertanyaan kami, orang Kristen pergi beribadah di hari Minggu ke gereja, menyembah dan menuhankan Yesus itu ajaran siapa? Ya ajaran Itu yang Yesus. kami Karena tadi Yesus tanya. mengatakan akulah jalan kebenaran. Loh, Yesus itu jalan. Tadi Yesus mencontohkan menyembah kepada siapa? menyembah kepada Bapa, tapi barang siapa Kepada Bapa. Makanya pertanyaan saya, tiba-tiba orang Kristen menyembah Yesus itu ajaran siapa? Wah, benar. Kami nggak menyembah Yesus. Kalau tanpa melalui Kami Yesus, tidak bagaimana menyembah Anda Yesus. bisa bertemu Beda dengan menyembah sama kami memuji. Beda menyembah. Kami tidak menyembah. Kami bukan penyembah. Oke, baik. Bukan. Kami Mbak bukan Lea, menyembah. Mbak Lea, Anda tidak Tapi- menyembah Yesus? Cukup, Anda tidak perlu repot-repot menjawab. Kita tanya kepada yang menyembah Yesus. Pak John, Anda menyembah Yesus tidak? Ya, menyembah. Saya menyembah Yesus. Menyembah. Nah, itu beda. Makanya Mbak Lea nggak usah sibuk-sibuk menjawab. Terus Mbak Erik menyembah Yesus nggak? Kalau saya memuji Yesus karena Yesus adalah utusan Allah. Memuji bukan menyembahnya ya. Oke, yang cewek keduanya sama. Stanis ini menyembah Yesus atau sekedar memuji Yesus? Oke, kalau gitu Mbak Lea, pertanyaan saya tadi itu berlaku. Lalu bagaimana? Siapa yang mengajarkan orang menyembah Yesus pergi ke gereja di hari Minggu? Coba Mbak Lea, itu ajaran siapa Mbak Lea? Ya utusan Allah, ya Mesias, utusan Allah. Bukan. Iya, tapi yang menyembah Yesus itu loh tadi, itu tuh yang ngajarin siapa? Saya pengen jawaban dari orang yang memuji Yesus. Kami tidak tahu yang menyembah Yesus itu siapa. Kami Itu Pak Johan tidak tadi menyembah. bilang, Pak John Sena. Ya, kau bertanya sama Pak Johan lah, kenapa bertanya kepada kami? Yang ngajarkan dia siapa gitu? Ulang-ulang pertanyaannya, gimana maksudnya? Ya udah, kan menurut Anda berarti itu bukan ajaran Yesus kan? Kenapa bukan ajaran Yesus? Yang dilakukan oleh Pak John Sena itu bukan ajaran Yesus. Kenapa bukan ajaran Yesus? Ya karena Yesus mengajarkan menyembah Bapa, bukan menyembah Yesus. Nah, itu yang sekarang saya mau jelaskan, Pak. Silakan itu adalah jelaskan. Dengar, Yesus itu adalah firman. Firman itu dari mana? Dari Allah Bapa. Dia turun ke dunia. Dan juga di dalam Alkitab mengatakan, akulah jalan dan terang. Barang siapa yang tanpa melalui aku, tidak akan bertemu Bapa. Paham? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus sebagai jalan, Bapa sebagai tujuan. Pak, menurut Pak Alif, Yesus itu siapa? Mantap. Sekarang kalau perkataannya seperti itu, saya mau balik bertanya. Menurut Pak Alif, Yesus itu siapa? Saya jawab pakai perkataan Yesus. Iya, silakan. Bahwa dia itu mengaku dirinya sebagai anak manusia, statusnya sebagai utusan Tuhan yang mengajarkan kepada Bani Israel tentang pengajaran dan firman Tuhan agar orang-orang Bani Israel itu kembali kepada jalan Tuhan. Itulah Yesus. Bang Alif itu nggak terlalu lembek loh. Itu ada yang komen. Dia nggak terlalu lembek. Dia hanya dia suruh naik aja biar dia yang diskusi, nggak apa-apa. Mungkin saya tidak bisa diskusikan. Nanti biar itu siapa tadi, bule lokal ya. Bule lokal aja yang naik, yang diskusi, nggak apa-apa sih, saya mah santai aja kok. Oke, kita lanjut. Kasih ruang aja atau saya yang di bawah biar dia suruh naik dulu ya. Awas nanti kalau dia request dinaikkan aja biar dia yang diskusi. Semoga dia lebih mengedukasi dari saya, kan saya cuman terbatas lah. Oke, lanjut kita. Gimana? Siapa ini? Bang John. Ya, tadi sudah ada bukti pengajaran dari Yesus. Yesus berkata, kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Itu kata Yesus. Ternyata tadi sudah disepakati, bahwa yang disembah oleh Yesus itu adalah Bapa. Lalu yang dua perempuan tadi, ketika dia ke gereja, dia hanya memuji Yesus, bukan menyembah Yesus. Oh, kalau gitu memang berarti itulah ajaran Yesus.
dia tidak menuhankan Yesus, dia tidak menyembah Yesus, kan gitu. Maka pertanyaannya sekarang, Pak John itu ngikutin ajaran siapa gitu loh? Loh, ajaran siapa gimana? Memang dalam keyakinan saya seperti itu, menyembah Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan. Berdasarkan keyakinan, bukan berdasarkan dalil. It's okay, nggak ada masalah. Berarti Anda hanya mengikuti keyakinan saja, bukan yang dicontohkan dan diajarkan oleh Yesus. Loh, kan gitu. Kalau pertanyaan seperti itu seolah-olah berulang kali, memutar-mutar. Tadi yang bully lokal kalau mau naik itu sudah diturunin yang satu. Yang disampaikan tadi Pak, Yesus itu adalah firman, dan firman itu dari Allah. Berarti firman itu adalah Allah sendiri. Oh, berarti Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Ya, memang seperti itu. Maaf, Bang John. Tadi sudah dijelaskan Yesus itu manusia. Bang John, gimana Mbak Lea ini? Gimana Mbak Lea? Kristen apa, Bang John? Saya Katolik. Oh, Katolik. Oke. Oh, gimana itu? Yesus adalah Allah itu sendiri. Gimana ini? Nggak maju-maju kita diskusinya. Ya, gini Bang Alip. Karena memang Yesus itu adalah firman. Statement pribadi seorang. Allah, firman itu adalah Allah sendiri. Iya, Yesus kan di situ maksudnya? Iya benar. Ah iya, jadi gimana ini Mbak Lea? Kita nggak maju-maju diskusinya kalau kayak gini. Loh, nggak bisa begitu Kak. Itu kan menurut Mbak Lea sama Mbak Erik itu mungkin pemahamannya di Kristen kayak begitu. Saya kurang paham. Tapi saya. Ya, jadi yang salah yang mana? Nggak, di sini kita nggak bisa saling mempersalahkan. Bukan. Di sini yang salah itu yang mana? Bang Alip begini. Bang Alip, agama di Indonesia ada berapa, Bang? Ada banyak, ada 6. Ada Kristen Protestan dan Kristen Katolik kan? Kitabnya sama nggak? Sama orang Indonesia kan? Kitabnya sama nggak? Ini bukan berdalil tentang kitab, Bang. Bukan. Ya iya, kitab yang sama aja diimaninya berbeda. Ini gimana ini teman-teman? Oke, kita lanjut sajalah kalau gitu. Bang. Nah terus gimana lagi ini? Terus Bang, kalau Muslim kan ada berapa versi? Ada Muslim Syiah, ada Muslim Sunni. Itu apa? Tuhannya tetap Allah. Tuhannya tetap Allah. Maaf Bang John, jangan dibahas tentang Islam, biar aja dia berkomentar tentang agama Kristen kita, oke? Jadi jangan. Enggak, kami tidak memperdebatkan Tuhannya berubah, Tuhannya nambah, nggak ada itu, nggak ada. Semua sama Tuhannya, nggak ada yang dibeda-bedakan. Itu kalau di ajaran Islam. Ini kenapa justru orang-orang Kristen udah katanya Tuhannya turun sendiri ke bumi, malah beda-beda menyikapi Yesus. Aku tanya. Ada yang mengatakan dia dari film lagi. Tuhan sampean siapa? Allah tadi yang menciptakan Allah. Yesus. Sampean nggak tahu kan wujudnya Allah ini kan? Lah memang kata Yesus juga Bapa tidak bisa dilihat. Kenapa sampean bisa percaya Allah? Sampean nggak tahu wujud Allah? Ya karena ada nabi-nabinya dan utusannya yang menjelaskan tentang Tuhan yang tidak bisa dilihat oleh mata. Kita juga ada utusannya kan, sama kan? Nah betul. Yesus itu utusan Tuhan, saya setuju. Yesus itu penyampai firman Tuhan, saya setuju. Ya, begitu. Tapi kalau ada yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, baru itu error namanya. Ya itu. Sama kan, ada utusannya kan? Nah, betul, tepuk tangan kita. Itulah yang bermasalah ketika orang naik komal berbicara Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang turun ke bumi menjadi manusia. Mungkin gini, nggak sama semua pemahaman orang, Bang, gitu loh. Nggak sama semua pemahaman orang. Tidak bisa. Nah, makanya kalau pakai kitabnya sama, mestinya juga harus sama karena menggunakan dalil yang sama. Iya, kitabnya sama, belum tentu kita membuka kitabnya orangnya Katolik. Jadi kita yang mengajarkannya harus mengajarkan sama berdasarkan apa yang tertulis, apa yang diajarkan. Ini kesannya Bang Alip memaksakan orang Katolik sama orang Kristen Protestan itu harus menyembah dan memuji yang sama. Itu tidak bisa kita paksakan, Bang. Masih itu. Oh ya udah, berarti
Kalau Kita begitu, dulu soal kalau itu ya, Bang, begitu, ya. Oke. iya siap-siap. Karena Kalau kami di begitu sini memang tuh kalian sendiri orang-orang sudah yang- akui. Oke. Kalau begitu kalian sendiri sudah akui kalau Tuhan yang kalian sembah itu berbeda antara Katolik dengan Aku tanya Protestan. lagi, aku tanya Bang Alif, utusan Allahnya sampean siapa? Semua para nabi, Nabi Muhammad SAW, Yesus alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, itu manusia. Nabi Itu Ibrahim manusia. alaihissalam. Itu manusia. Manusia dong. Dibilang gue nggak Manusia. nyambung tuh di bawah tuh, dibilang gue nggak nyambung tuh di bawah tuh. Manusia kan? Manusia, semuanya manusia. Manusia, berarti dia kok bisa dia tahu ajaran Allah ini yang diajarkan sampai semua sama kalian, sementara dia manusia. Karena dia menerima wahyu dari Tuhan. Menerima wahyu. Gimana sih? Iya dong. Semua para nabi itu menerima wahyu dari Tuhan, mendapatkan informasi dari Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Itu masih katanya kan? Ya kita buktikan. Ya. Sementara kami jelas-jelas diutus Tuhan, manusia ini melalui rahmat Tuhan, bukan istilahnya melalui hasil hubungan suami istri. Sama. Siapa yang bilang Kalau itu? Anda mengatakan sebagai utusan Tuhan di dalam Al-Quran, justru dia itu tanpa seorang ayah. Dia datang ke muka bumi ini. Itu Ya kan sedang menunjukkan kehebatan. Nah, terus kenapa malah Siapa kitab yang Anda... bilang hasil Oke. persetubuhan? Bukan hasil persetubuhan, maksudnya. Bukan hasil persetubuhan. Maksudnya Yesus ini Oke. datang kan Baik. diutus, bukan Baik. hasil persetubuhan seperti manusia. Kalau di dalam Karena kalau kan di dalam Yesus Al-Qur'an, bilang manusia. Oke, baik, pelan-pelan ya. Kalau di dalam Al-Qur'an dijelaskan dia itu kan terlahir dari seorang perawan suci yang tidak punya suami. Ya, Sama. tidak memiliki ayah. Sama. Namanya Isa Al-Masih. Oke? Sama. Sebentar. Kenapa di Ya. kitab Anda dia malah memiliki seorang Kira ini bapak? kenapa bilang nggak nyambung? Bang, kita bukan saya nggak tanya. nyambung, Bang. Kita diskusi. Saya tanya, kalau di Kristen kenapa malah Yesus itu punya bapak? Lira ARS kamu yang longor. Orang lagi baik-baik. Iya, kita fokus aja. Saya juga tadi kata teman-teman lanjut Bang. Anggap aja yang kalau di baik-baik. Al-Quran tadi dia tidak memiliki seorang bapak, seorang ayah, kenapa di kitab Anda malah Yesus punya seorang bapak atau seorang ayah? Ya, saya mau bertanya, siapa ayahnya? Saya lagi bertanya. Ya, yang gantian dulu Bang, biar dulu Bang Alif ini bertanya. Iya, saya bertanya, kenapa malah di kitab Anda mengatakan kalau Yesus itu memiliki seorang ayah? Iya, siapa namanya? Yusuf. Loh, itu tunangan Maria, belum? Wah, pemahaman. Lah ini saya buka ini. Tahu, tapi itu tunangan, belum. Ini bukan. Nggak mungkin. Bukan. Apa? Yesus ini adalah anak Yusuf. Alah, anak mana? Ini loh, Lukas 3 nomor 23, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Nah, itu malah kitabmu sendiri. Orang. Itu kan anggapan orang. Jadi anggapan orang ini salah? Enggak, salah. mungkin gini Bang. Bunda Maria ini anggapan orang ini benar apa salah? Hamil gitu loh. Pas sementara dia masih Iya, enggak. Ini kitabmu yang mencatat. Menurut anggapan orang. Anda memahami enggak? Anggapan orang. Anda paham? Iya, anggapan orang ini benar apa salah? Salah. Erik Longor. Berarti ini kitab Anda memuat kabar yang salah. Loh, kabar yang salah itu menurut kamu yang longor. Ya, kenapa anggapan orang dijadikan ayat di sini? Kan memang faktanya seperti itu, anggapan orang seperti itu. Itu kan ya, berarti bukan sejarah. Iya, berarti ini salah kan? Iya, salah kalau memang anggapan orang bahwa Yusuf itu ayahnya. Itu maksudnya. Kalau salah, kenapa malah dimuat di dalam kitab? Fakta sejarah. Iya, fakta sejarah. Kalau dia itu bukan ayahnya, kenapa dibikin ayat di sini? Tapi Anda memahami gimana? Bunyi itu enggak? Paham? Itu kan anggapan orang. Iya, kan orang nggak tahu menganggap bahwa Yusuf itu ayahnya. Ya udah tahu salah, ngapain dijadikan kitab? Kenapa? Udah tahu salah. Lah, itu kan fakta sejarahnya. Paham? Iya. Di sini
anggapan orang ini ternyata salah. Terus kalau salah ngapain dijadikan sebagai kitab suci? Nah, catatan sejarah itu apa yang lain harus dihilangkan? Seperti itu. Ya nggak penting orang berita salah kok disebarkan. Loh, itu yang namanya fakta sejarah. Itu nggak salah, Bang. Iya loh. Itu Jadi nggak salah. benar apa salah ini? Cuman Anda di membaca situ dulu dari dituliskan awal, supaya Anda bisa silsilahnya memahami. kan Yesus. Jadi dia hanya Iya, silsilah Yesus. Silsilah Yesus. Ini disebut sebagai Jadi di silsilah situ kan Yesus. dituliskan silsilah Yesus itu menurut anggapan orang. Silsilah itu menurut anggapan orang Yesus itu adalah anaknya Yusuf. Dia hanya menuliskan di situ. Itu nggak salah, tapi dituliskan di situ. Ternyata anggapan orang ini salah. Enggak salah. Berarti benar anak Yusuf. Itu kan anggapan orang. Anggapan orang. Ini dia parah anak ini. Lah kayak Sementara sampean kan itu Bang kan ngambil anak kan bisa aja Bang anggap itu anakmu. Kayak Kok gitu loh jadi Bang, sibuk karena Maria bertiga ini bikin paduan hamil. sewa. Nggak ada bapak. Kita contohin aja. Pak Alif ketika lahir. Nggak usah, ini ke ayat ini aja Pak, nggak usah repot-repot. Nggak, kembali lagi, anggap ini kan dibikin silsilah Yesus katanya nih. Ini kan menyebarkan berita toh. Silsilah Yesus, ini menyebarkan berita. Benar. Iya, nah menyebarkan berita bahwa Yesus itu adalah anak Yusuf berdasarkan anggapan orang. Pertanyaan saya, anggapan orang ini benar apa salah? Itu kan perkiraan orang bahwa Yesus itu adalah anak Yusuf. Aslinya? Aslinya bukan, karena dia itu. Ya terus ngapain dicatat di sini kalau kenapa yang dibikin silsilah kalau dia bukan anak Yusuf? Jadi menurut Pak Alif nggak boleh dicatat. Ya ini kan menyebarkan berita bohong namanya. Bukan berita bohong, itu kan anggapan orang. Memahami. Lah iya anggapan orang ini bukan sesuai fakta, berarti berita bohong. Pak Alif harus gimana sih redaksi itu. Jangan. Ya udah saya pahami coba. Ini jadi silsilah Yesus ini kabar bohong. Jadi berarti Anda menyebarkan berita bohong. Lah, kalau anggapan orang apa itu bohong? Jadi benar. Jadi benar anak Yusuf. Ayo. Enggak. Ya tuh kan. Enggak benar. Berarti bohong berita ini. Kitab Anda menyebarkan berita bohong kalau gitu. Waduh. Memang Pak Alif harus memahami bacaan itu. Jangan. Udah saya baca, ini perikop baru silsilah Yesus. Iya. Ini dimulai dari ketika Yesus. Yang warna itu, biru itu. Yang dia warna biru itu, Anda memahami kan? Iya. Itu. Paham. Nah, terus? Ya terus? Paham. Makanya saya bertanya. Secara logika Pak Alif bahwa itu berita bohong. Lah, tadi Anda sendiri yang mengkonfirmasi, bukan saya. Mengkonfirmasi gimana? Enggak, jadi anggapan orang ini bahwa Yesus anak Yusuf benar atau salah? Salah. Ya berarti ini bohong berita ini yang disebarkan. Konteksnya itu dibaca supaya dipahami. Itu kan fakta sejarah. Berarti ini silsilah fiktif kan ini? Silsilah bohong kan? Walah. Lah, Anda sendiri tadi yang bilang kalau Yesus itu bukan anak Yusuf, sementara di sini dicatat anak Yusuf, berarti ini bohong beritanya. Mana anak Yusuf itu kan anggapan orang. Lah iya, anggapan orang ini benar apa salah? Nah, mau jawab berapa kali sih, Pak? Iya, salah kan? Anggapan orang ini salah kan? Gini loh Bang Alif, kita ini orang. Iya, kalau anggapan orang ini salah, berarti ini namanya berita hoak karena ini salah. Gini loh, silsilah kita ini Yesus orang ini bukan silsilah yang benar. Nah itu pemahaman Pak Alif yang kayak begitu, itu yang nggak benar. Lah, Anda sendiri yang bilang ini informasi ini salah. Informasi itu salah bagaimana? Kan tahu. Lah, karena ini bukan anak Yusuf. Aduh, Pak ya. Lah, gimana kok Anda yang jadi bingung sendiri? Bukan bingung. Ngapain saya bingung? Boleh saya jawab? Silakan. Oke. Di situ memang ditulis, Bang.
Ketika Yesus mulai mempekerjakannya, ia berumur kira-kira mulai pekerjaannya. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Elia. Benar nggak? Itu kan tulisannya di situ. Nah, kalau dirujuk dari semua itu dari atas, Bang, itu sebenarnya caranya Allah untuk melindungi Yesus dan Maria. Karena apa? Karena memang pada zaman itu Yesus bukan itu, Yesus. Bang, Mbak, bukan itu kasus yang kita angkat. Ya, bukan itu. Makanya saya mau menjelaskan di sini kenapa ketika dia disebut anak Yusuf. Kenapa itu menurut anggapan, Bang, bukan dibilang anak Yusuf. Menurut anggapan anaknya. Iya. Anggapan orang ini benar atau salah kalau Yesus anak Yusuf? Orang beranggapan ini anak Yusuf karena si Maria ini kan calonnya si Yusuf. Iya, makanya saya tanya, anggapan orang ini yang mengatakan Yesus anak Yusuf ini benar atau salah? Ya kan, ya sebenarnya salah, tapi kan gini. Salah kan? Ya, iya, dengar dulu lah. Nggak ada salahnya. Itu nggak ada salahnya. Kalau salah kan salah Anda sendiri barusan. Jadi salah apa benar ini? Itu salah. Wah. Itu nggak ada salahnya, ya, Bang Alif. Itu berarti benar anak Yusuf. Jawaban framingnya Pak Alif itu silsilahnya wah salah. Bang, gitu. Yesus itu tadi Anda sendiri yang nolak. Enggak. Bang Alif boleh saya. Yesus tadi saya bilang apa? Utusan Allah kan? Iya, ini silsilah ini. Ya. Terus ke silsilah ini anggapan orang bahwa Yesus anak Yusuf, anggapan orang ini benar atau salah? Nggak ada salahnya, itu kan cuma ditulis di situ menurut ya sudah, berarti anggapan orang ini benar kalau Yesus itu bapaknya namanya Yusuf. Benar, ya benar. Ya sudah. Nah, berarti Yesus punya bapak di dalam kitabmu. Dengar. Bang Alif kalau nggak memahami tadi ya benar. Kenapa? Ya kenapa dari tadi dibantah anggapan orang ini benar? Karena kan dia lahir dari Maria. Lah iya, bapaknya namanya Yusuf. Ya udah. Terus? Iya, Yesus itu punya bapak namanya Yusuf. Kenapa dari tadi dibantah? Enggak. Beda lah, enggak ada istimewanya dia punya bapak namanya Yusuf kok. Kan udah dibilang, Bang, Maria itu melahirkan. Iya, terus kenapa, Bang? Kalau memangnya Yesus itu Yusuf jadi anaknya, kenapa? Loh, kenapa? Itu tadi teman Anda yang membantah. Kalau di kitab Anda dia itu punya bapak namanya Yusuf. Jadi jangan samakan dengan Nabi Isa. Nabi Isa dia tanpa memiliki seorang ayah. Nah ini bedanya. Jadi selama ini yang diimani oleh teman-teman Kristen kalau dia tidak punya bapak itu bohong. Pak Alif, jangan seperti itu caranya. Nggak bagus itu. Bang, itu teman Anda yang sudah bilang, aduh mak nggak maju-maju kita ngobrolnya. Ini membuat sesuatu pernyataan yang membuat kisruh. Gimana ya dibilangnya? Abang itu ya kitab Anda yang bilang. Saya tanya, saya ikutin. Kitab abang yang bilang apaan? Di situ kan anggapan orang. Dan di situ kalau Pak Alif punya logika, punya otak, pasti memikirkan hal itu. Itu kan dibilang anggapan. Bang, iya, Bang John. Itu caranya. Anaknya Bang John, Bang John, Mbak Lea bilang ini benar, anggapan orang ini benar. Mbak Lea bilang anggapan orang ini benar kalau Yusuf itu adalah bapaknya Yesus. Ya benar. Itu. Terus kenapa? Jangan bilang saya bantah, berarti informasi ini benar. Anggapan orang ini benar bahwa Yesus itu aslinya memang punya bapak. Iya memang anggapan orang kan? Saya tanya, bapaknya secara biologi menurut Anda? Lah iya kan silsilah di sini. Enggak, sekarang gini. Emang kalau misalnya anak itu harus secara dilahirkan itu gitu. Bapaknya secara biologi. Harus dilahirkan sama si Yusuf dia. Harus ada gitu kromosomnya si Yusuf di dalamnya. Lah iya kan bapaknya. Emang selama kita punya bapak gitu harus ada kromosom bapaknya? Enggak. Ya jadi aslinya benar atau bukan ini? Saya bertanya dulu. Nih ya. Abang bisa baca nggak di situ? Menurut anggapan orang, anggapan orang, ya adalah anak Yusuf. Gini teman-teman ya, untuk teman-teman Kristen, kalau Anda mau mengimani Yesus punya bapak berdasarkan kitabmu, nanti akan dibantu oleh Paulus. Kami tidak mengimani Yesus punya bapak, sudah. Kami tidak mengimani Yesus punya bapak.
Berarti ini salah kalau gitu. Sama Bang Alif. Ya ini salah. Lah, dia kan cuma menuliskan silsilahnya dari Bunda Maria. Gimana sih? Nih ya. Yusuf itu siapanya Bunda Maria sih? Suaminya. Ah, jadi kan Yesus kan lahir sebelum Bunda Maria menjadi perawan Maria. Belum jadi suaminya Yusuf. Belum jadi suaminya kan si Yusuf? Enggak, ketika dia menikah, Maria mengandung. Baru. Jangan, saya nggak panik, saya cuma menjelaskan sama Bang Alif karena dia memutar-mutarnya, memutar. Bukan, saya bukan muter-muter, bukan muter-muter. Itu memutar-mutar. Jelas tadi saya bilang, Yesus itu utusan dari Allah. Allah itu siapa? Bapa di sorga yang tidak kasat mata. Lalu dia kenapa dianggap orang menjadi anaknya Yusuf? Kenapa? Karena memang pada saat itu Bunda Maria yang melahirkan dia. Tapi Bunda Maria dalam keadaan apa? Perawan. Nah sekarang aslinya bukan anak Yusuf kan? Sekarang siapa? Yusuf ini sekarang menjadi siapa? Siapanya si Bunda Maria? Suaminya. Nah menjadi anak. Jadi kalau dia menjadi suaminya Bunda Maria, Yesus itu anaknya atau bukan? Anaknya. Nah jadi tapi kan bukan berarti anaknya kan. Ya benar, berarti punya bapak namanya Yusuf. Kenapa tadi dibantah? Terus apa? Iya, tapi bukan bapak biologisnya. Iya, bukan bapak biologis. Iya, berarti bukan bapak asli. Bukan. Ya berarti informasinya bohong kalau gitu. Kan sudah dibilang di situ, ketika Yesus memulai pekerjaannya, saya nggak kejar ini ucil kenapa sih ucil ini? Fokus diskusi. Enggak usah dihiraukan. Komen itu yang orang sinting. Sekarang bagaimana bisa dikatakan biologis? Bagaimana dia itu terhubung secara biologis alias dari sperma keturunan? Saya bantu dalilnya kitab Anda memang mencatat anggapan orang ini benar kalau Yesus itu punya bapak. Saya bukain ya yang ada keterangannya nih. Saya bukain bentar ya. Nih, ini kitab Anda sendiri. Nih, saya buka nih ya. Ini saya buka. Kitab Anda mencatat nih. Nih, tentang Roma 1 nomor 3, tentang anaknya. Ya nanti kasih tahu aja di bawah buat yang teman-teman yang tidak suka menyimak, nggak apa-apa, suruh pindah aja gitu aja biar nggak repot, biar kita tetap fokus diskusi ya. Kita kan diskusi di sini, oke? Di sini dikatakan Roma 1 nomor 3 tentang anaknya, berarti Yesus di sini yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Oke? Tadi dalam silsilah tadi itu dari Yusuf itu terhubung ke Daud, ya. Silsilah tadi menurut daging dari keturunan Daud. Di ayat lain dijelaskan dari benih Daud alias dari sperma Daud. Nah, di sini maksudnya apa kita lihat nih? Dari benih itu maksudnya apa nih? Ya, nih keturunan benih sperma nih. Benih itu apa disebutnya di sini? Ini kitab ada yang bilang sperma, benih, mani. Jadi secara biologis diimani, Paulus bilang secara daging dia itu memang keturunan Daud. Berarti jalurnya dari Yusuf. Berarti Yusuf masuknya bapak biologis. Itu di mana sih? Roma 1 nomor 3. Roma 1 nomor 3. Coba yang di rumah punya Alkitab, coba dibaca itu. Ini loh. Ini punya Kristen ini. Iya, tahu, tapi itu kan tuh, Anda sperma yang sendiri. Jadi pemahaman itu kan pasti cuman baca ayat-ayat yang tertulis seperti itu. Tapi nggak tahu rujukannya dari pertama itu. Makanya tadi kalau teman-teman Kristen mengimani Yesus punya bapak namanya Yusuf, ternyata secara benih pun, secara biologis pun, secara persperma pun nyambung. Cerita awalnya baru nyambung ke situ. Bukan cuman itu yang diambil, itu nggak benar. Tuh kan dibantah lagi. Iya, karena memang itu ada sambungannya. Dia itu dari benih Daud, Bang. Masa tiba-tiba diambil dari ayat itu, lalu dikaitkan sama itu ayat biologisnya? Itu kan nggak benar. Lah ini dikatakan dari sperma Daud gimana? Ya, nanti dulu kalau di yang sini nggak ada loh dibilang sperma Daud, Bang. Di Roma itu tidak sperma, benih keturunan. Ini bahasa Yunaninya spermatos. Ini saya klik ya. Di sini tidak ada benih, di Roma 1 ayat 3 tidak ada dikatakan benih, Bang. Ya ini loh, saya klik ini nih. Di sini itu tidak ada dikatakan benih.
saya baca di sini ya. Ayat ini berbicara tentang Yang baca siapa? Mbak Lea apa siapa? Nih ya, nih saya baca ya. Nih TB tentang anaknya yang menurut daging, berarti secara biologis diperanakan dari keturunan Daud. Bang, di dalam saya TL bukan yang kitab saya Bang, Roma 1 ayat 3. Bukan. Bang, dulu biar keturunan ini dengan benih satu kata. Dia itu dalam bahasa Yunaninya sperma. Itu secara biologi Bang Abang menurunkan itu, bukan secara Alkitab. Iya, betul. Alkitab kami tidak ada berbicara tentang sperma dan benih di sini, Bang. Ini. Di mana? Di sini tidak ada di Roma 1 ayat 3. Keturunan di sini kata lain dari itu benih keturunan yang Abang tafsirkan sendiri, sementara di Alkitab kami itu tafsirkan tidak ini ada. bunyi ayatnya loh. Di mana? Astagfirullahaladzim. Bunyi ayatnya di mana? Roma 1 nomor 3 ini saya tampilkan, Anda nggak lihat apa? Roma bab 1 ayat 3, coba Lea. Ini nggak ada yang lihat apa Roma Kristen bab 1 saya ayat tampilkan 3. datanya kayak gini? Ampunilah hamba. Diam dulu kau Alif. Supaya si Diam Lea, kau, Lea. jangan nyuruh aku diam. Aku udah tampilkan data, Iya, kau malah nyuruh aku biar si diam. Lea juga tampilkan dulu. Tuh. Kan Biar dia konfirmasi. bicara tentang anak Allah. Coba kau, aku gedein, Lea, aku gedein ya, Lea, mana Lea, aku gedein kau, tampilkan. Nah, saya gedein tuh dia tuh. Lea, coba baca dulu itu Lea. 1 ayat 3 tentang anaknya yang menurut. Lea bacain Roma bab 1 ayat 3. Nggak ada, Buka. nggak ada. Aku sudah Kata buka benih, ini Roma 1 kata ayat 3. keturunan. Nggak Coba ada. dibacain aja. Nggak ada. Kata keturunan, bahasa Yunaninya apa? Bahasa aslinya. Allah. Di sini Roma 1 ayat 3 berbunyi tentang anaknya yang menurut daging diperankan dari keturunan Daud. Nah, keturunan di situ bahasa Yunaninya apa? Nggak ada di sini benih. Nggak ada di sini benih. Iya, terjemahan lain mengatakan benih. Benih itu atau keturunan itu bahasa Yunaninya apa? Oh, berarti sampai menambah-nambahin itu. Astagfirullahaladzim, saya tampilkan lagi. Coba Lea, kau yang tampilkan Lea. Kau yang tampilkan, ayo. Dia ragu, dia mulai ragu dia. Ini. Enggak, itu yang Kristen suruh tampilkan Lea. Ayo Lea, tampilkan lagi, buka lagi datanya. Ayo, coba siapa yang, oh ini, siapa ini? Buka keterangannya, bahasa aslinya buka. Anaknya yang menurut Iya, daging itu terjemahannya. Disebut keturunan, di terjemahan lain disebut benih. Nah, keturunan dan benih ini bahasa Yunaninya apa? Ada. Mbak Kenapa Lea jadi mati kutu? Hei Lea, kau tadi bilang mau nampilkan, cepetan. Ya kan Ayo saya dia, sudah terguncang dia. tampilkan. Memang sih dia itu tidak ada Mana benih. coba keluarkan, tampilkan. Kenapa nggak jadi? Saya tadi udah tampilkan Bang. Di situ tidak ada benih. Mana tampilkan. Coba strong nombernya berapa di situ? Bahasa Yunaninya apa itu? Roma bab 1 ayat 3 itu. Mbak Lea. Ayo Lea, biar dia tahu. Ayo Lea, tampilkan. Udah aku Buka tampilkan keterangannya Roma yang 1. ada keterangan seperti ini. Ada Alkitab Sabda nih. Ini soalnya kalau saya yang nampilkan tidak dipercaya karena saya Muslim gitu. Bukan Coba tidak Anda yang percaya. Kristen yang nampilkan. Ayo Lea, mana? Nih, di sini ini Alkitab Sabda, ya Alkitab Sabda. Ini kan dijelaskan. Ini merujuk kepada bahasa aslinya. Oke, oh nih Lea, oke saya gedein ya, Lea gedein. Oke. Coba kata benih ada strong nomornya berapa? Bahasa Yunaninya apa? Di mana? Nggak ada di sini. Jangan bahasa Yunaninya apa. Yang ada tertera aja di Roma itu. Iya, yang tertulis di Roma tidak ada. Ada dong bahasa Yunaninya. Buka Alkitab Sabda, berarti gak pede dia. Dia Alkitab Mobi dia, bukan ini ya. Iya, dia mulai ragu. Ini nggak jujur berarti. Ini saya tampilkan lagi ya. Nih, ini Alkitab Sabda, teman-teman. Di sini dijelaskan ada bahasa aslinya. Siapa yang ragu, Bang? Tampilkan bahasa Yunaninya apa di situ. Bang. Nih, buka itu versi paralel. Kau buka versi paralel, jangan Mobi. Versi paralel kau buka. Kenapa? Alif. Buka versi paralel, cepetan. Kalau mau seperti itu bahasa Yunani bahasa aslinya sama yang
apologet Buka. Enggak, kau John, kau diam dulu John. Saya lagi ngajarin dia John. Kau diam dulu John. Kau diam dulu John. Saya lagi ngajarin Lea. Bang. Saya nggak mau diajarin. Data ini benar atau salah yang saya tampilkan kalau gitu? Aduh, Mak, oten parah kali ya. Nih, yang saya tampilkan ini benar atau salah ini? Ini punya Kristen ini. Saya klik ya, kata keturunan. Di situ ada kata keturunan, betul? Yang tadi Anda tampilkan, betul? Iya, benar. Keturunan. Benar. Di terjemahan lain, terjemahan lama disebut sebagai benih. Nih ya, saya tampilkan nih. Kata keturunan dengan kata benih sama nomornya ya. 4690, 4690. Kita klik ya, kita klik. Oke. Kita klik, buka nomornya nih. 4690, di sini sebutnya apa? Ini bukan berbicara tentang benih, Bang. Sperma. Buka. Ini apa di sini namanya apa? Di sini apa namanya bahasa aslinya? Ayo. Kenapa jadi pada ini? Tadi katanya Lea mau nampilkan, saya tunggu kok jadi takut. Nah, nggak takut. Nih, di sini di dalam terjemahan definisi apa di sini? Nih, benih. Bang, kita baca apa di sini? Kita sekarang Mani, membahas tentang turunan. Roma kan? Roma 1 sampai ayat 3 kan? Ya, jadi ini artinya nih. Tentang apa? Keturunan. Yang memang ya terus apa? Ayo. Itu enggak, ini kitabmu kalian percaya enggak? Ini kitabmu. Ini kitabmu kalian percaya enggak? Aduh. Susah nih. Ini kitabmu kalian percaya enggak nih? Nih, disebutnya apa nih? Nih. Enggak. Itu kan Abang menampilkan tentang sperma. Kami nggak mau berbicara tentang sperma. Iya, bahasa originalnya disebut sperma, spermatos. Ya. Sekarang tak tanya, Bang. Kalau aku hamil tanpa disetujui tanpa disetujui, Abang percaya nggak? Lah terus kenapa kita mau mengatakan dia itu dari sperma Daud berarti terhubung ke Yusuf? Dengar dulu, tak jawab dulu. Ya ini enggak, saya enggak peduli urusanmu. Saya enggak peduli urusanmu. Mau dihamili Wewe Gombel juga saya enggak peduli. Udah, ini lagi bahas kitabmu. Itu suatu contoh. Aku hamil tanpa disetujui, percaya nggak sampean? Saya nggak peduli, saya baca di sini dikatakan sperma. Kitabmu mengatakan sperma. Anda setuju nggak? Mau membahas tentang sperma. Ya, pada tumbang. Ayo, tinggal berdua. Nggak, kalau dikatakan menurut Paulus ternyata dia itu dari sperma Daud, kamu setuju nggak? Paulus. Lah Roma 1 nomor 3, Roma ini kan suratnya Paulus. Iya, terus? Ya dia itu berarti Yusuf itu ayah biologis. Keturunan nggak ada tuh dicatat di situ sperma biologis. Lah, dari sperma terhubung berarti keturunan biologis. Bang, kami tidak mau menghubung-hubungkan. Ditulis di situ kan. Lah ini loh kitab Anda yang menghubungkan kok Roma 1 nomor 3. Kan kami tidak mau bahas tentang sperma. Kan di situ ditulis kan keturunan. Abang gimana sih? Iya, keturunan itu diperhalus terjemahannya. Ya udah. Ada yang terjemahan lama dikatakan sebagai benih. Ya benih udah, ini dalam bahasa aslinya itu sperma atau mani. Abang mau memperjelas tentang apa? Lah ini kita mau mengatakan memang secara biologis dia itu anak keturunan dari Yusuf dari Daud. Dari karena di dalam Lukas 3 tadi, Lukas 3 tadi dari Yusuf itu terhubung ke Daud silsilahnya. Kalau begitu diperkuat oleh Paulus. Berarti kalian orang Kristen jangan mengatakan Yesus tidak punya bapak. Justru kitabmu mengatakan dia punya bapak aslinya. Yusuf itu bapak asli. Sebentar, yang bilang nggak pede itu siapa? Saya kan sudah menampilkan Roma 1 ayat 3. Tertulis di situ kan keturunan, bukan ada ditulis keturunan, di situ benih, betul. Terus ditulis sperma. Kan tidak ada ditulis di situ dari benih ke sperma, tidak ada. Kan ditulis di situ keturunan lomba. Kata keturunan dan benih ini terjemahan dari bahasa aslinya spermatos atau sperma atau air mani. Berarti secara biologis memang dia itu anak Daud, anak Yusuf. Ayo. Itu kitabmu tapi yang bilang. Di silsilah itu udah jelas, Bang, makanya dibaca. Iya. Kan dibilang, ya silakan kalian bantah, nggak apa-apa, silakan kalian bantah ini ya. Bukan bantah, gini loh. Kan berarti Anda percaya kan ini? Utusan dari Tuhan ke Maria. Jadi kan kalau Maria jelas kami tidak percaya kalau itu dikatakan ya sudah, dari sperma. Kalau kalian nggak percaya surat Paulus nggak apa-apa, saya tidak paksa. Enggak, karena Abang bilang kan tadi dari sperma.
bukan dari keturunan. Kata Paulusnya bukan kata saya. Kan abang bilang tadi dari sperma lah, kami tidak mempercayai Iya, kata dari sperma. Paulus. Yang Kata kami percaya Paulus. itu keturunan, memang dia keturunan Daud. Karena apa? Karena Iya, Maria bahasa itu aslinya suaminya Yusuf. disebut sebagai sperma atau benih Daud atau air maninya Enggak, Daud. kami tidak percaya Silsilah tentang benih. Yusuf tadi Kami terhubungnya tidak ke percaya tentang Daud. benih dan Kalau begitu, sperma. Kami tidak percaya, tapi kami percaya. ya sudah, yang berarti tertulis di ayatnya yang Alkitab salah, kami. kan gitu. Enggak, tertulis kan bang Ayatnya yang keturunan loh, salah. Bang. Kan keturunan. Iya, Bang. keturunan itu terjemahan. Benih juga terjemahan. Aslinya sperma atau air Nah, mani. Ditulis di situ kan keturunan, bukan benih kan? Bukan Betul. sperma. Keturunan itu dalam udah, kita bahasa mau bahas aslinya apa disebut lagi? apa tadi? Kita mau bahas apa lagi? Iya, bahasa aslinya tadi apa disebutnya? Saya tidak mau bahas tentang bahasa asli. Kan tertulis di Loh. Alkitab kami kan keturunan. Ya terguncang Abang ini dia sekarang terguncang. menyanggah Alkitab Ya kami, sudah, kan? ya sudah, silakan kau bantah, nggak apa-apa, Enggak, ini, silakan. Bang. Enggak, abang nggak Iya, boleh kau gitu. kan lebih percaya Enggak. terjemahan daripada originalnya kan? Enggak, kami bukan ini bukan soal percaya dan nggak Iya. percaya, Bang. Yang abang Iya, bicara kamu kalau tentang disebut kitab sperma suci. kamu percaya nggak? Kalau disebut sperma kamu percaya nggak? Enggak percaya tentang Kalau sperma. disebut keturunan kamu percaya nggak? Keturunan percaya. Berarti kamu lebih percaya terjemahan daripada original, gitu loh. Kenapa? Ya buktinya tadi originalnya disebut sperma, terjemahannya disebut keturunan. Di Yang kamu originalnya percaya emang ditulis terjemahannya. sperma. Jadi terjemahan itu lebih hebat Di daripada original